Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam tangguh, salam kebencanaan. Alhamdulillah teman-teman sobat kebencanaan, teman-teman forum pengurangan risiko bencana dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari forum pengurangan risiko bencana untuk sekian kalinya lewat podcast sederhana ini akan berjumpa. Dan alhamdulillah malam ini saya ditemani banyak tamu-tamu besar, tamu-tamu agung. Langsung saja saya ucapkan selamat malam dulu pada semuanya, pada narasumber kami. Yang pertama sebelah kiri saya, ini Mas Joshua, Ketua KPID Jawa Timur. Gila. Terus di depan saya, Mas Rurid. Saya pikir teman-teman kebencanaan, mungkin level nasional siapa yang nggak kenal Mas Rurid ini. Beliau adalah Dewan Pengarah Forum Pengurangan Risiko Jawa Timur. Dan di sebelah Mas Rurid adalah Mbak Ratna. Mbak Ratna ini adalah pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur. Saya tidak tahu kenapa teman-teman dari Jawa Timur malam ini menggeruduk Kota Sampang, dan alhamdulillah ternyata beliau ini sedang melakukan amanah, yaitu SDSB, begitu Mas Rurid. Betul. Apa itu SDSB Mas Rurid? SDSB. Kok kaku Mas Rurid dengan Polkas. SDSB-nya versi Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur adalah Sambang Dulur Sinau Bareng. Nah itu kenapa? Di Madura nggak begitu paham bahasa ya, Jawa itu Mas. Kita roadshow keliling, kemudian mendatangi teman-teman Forum PRB Kabupaten Kota, Forum PRB Desa, kemudian melakukan diskusi, belajar bersama-sama untuk peningkatan kapasitas. Alhamdulillah. Ini ungkapan Mas Rurid ini. Mas Baratna ini rombongan sama Mas Rurid atau lain rombongan? Rombongan. Satu rombongan. Ya. Gimana? Pertama kali masuk Madura atau sudah kesekian kalinya? Sudah kesekian kali sih. Nah, apa yang jenengan lihat dari FPRB Sampang hari ini? Luar biasa FPRB Sampang itu. Jadi kami khusus memang satu tim, bahkan yang dari Lumajang, saya dari Pasuruan, Mas Rurid dari Malang. Ya tujuannya untuk itu gitu. Kebalikannya, jadi kami yang belajar dari FPRB Sampang sekarang. Ini dahsyat teman-teman, ini mengerikan. Kita bawa ini loh. Ini Mas Joshua. Ya. Mas Joshua ini ketua KPID Jawa Timur ya yang kita tahu. Terus apa hubungannya KPID Jawa Timur sama apa mau ikut-ikutan atau diculik jenengan? Bukan diculik, tadi mampir kok ada tempat 01, saya ikut. Jadi ceritanya begini, saya harus manggil tretan ketua aja ini. Ini tretan ketua. Saya ini juga bagian dari Forum PRB Jawa Timur. Tetapi saya melihat ada kedekatan peran dan fungsi antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dengan Forum PRB. Kedua-duanya punya tanggung jawab dalam pengurangan risiko bencana. Cuman kalau KPI ini fokus kepada diseminasi informasi pada publik. Nah, apa diseminasi kita nggak paham itu? Diseminasi itu adalah menyebarkan informasi. Kalau sekarang jangan sebarkan hoax seperti tretan ketua selalu katakan itu. Nah kalau gini, ayo sebarkan informasi baik tentang pengurangan risiko bencana. Dan tadi bersama rombongan saya sempat mampir ke salah satu radio di sini yang kita apresiasi. Jadi saya selaku ketua KPID Jatim mengapresiasi, saya sebutkan Radio Salsabila. Oh itu mitra kami.
Ya karena itu kami Mitra kami, apresiasi cerita kan bisa. gitu. Mitra Kalau kami. nggak ada mitra dengan forum PRB, saya apresiasi. Terima kasih Mas Joshua. Itu apresiasi justru karena forum PRB Sampang. Kenapa? Karena lembaga penyiaran swasta yang dalam ada istilah airtime, tiap jamnya, menitnya itu harus berbau rupiah. Ternyata selama beberapa lama, setahun kalau nggak salah ya, Setahun. itu melakukan pendampingan dan kerjasama dalam diseminasi informasi kebencanaan, terutama terkait pengurangan, dan itu ada di dalam aturan kepenyiaran. Sehingga kami pun sering menegur kalau misalnya ini nggak disampaikan. Nah, ini bukan kami tegur, tapi malah kami apresiasi Radio Salsabila. Karena apa? Karena mau bekerja sama dengan Forum PRB Sampang. Jadi yang membuat lembaga penyiaran ini diapresiasi ya Forum PRB kan gitu. Jadi sama-sama hebatnya lah. Amin. Alhamdulillah Mas Joshua. Ya. Nah, kembali ke Mas Rurit. Mas Rurit, suasana hari ini kan kompleksitas kebencanaan kita terlampau sangat. Bahasanya Mbah Darmo itu bencana keroyokan mainannya. Nah, seberapa urgent penting teman-teman FPRB berkolaborasi sinergi dengan banyak kalangan, banyak stakeholder, apalagi misalnya di Sampang gitu yang masih newcomer seumuran jagung. Seberapa efektif ini teman-teman forum di lokal konten seperti ini gitu. Ya, ini adalah bentuk komunikasi risiko kepada stakeholder atau para pihak gitu, bahwa risiko bencana harus dikomunikasikan, karena kalau tidak terkomunikasikan dengan baik ini akan menimbulkan keresahan. Jadi ada beberapa hasil riset, kemarin sempat kita dengar ada isu megatrust gitu ya. Terus akan terjadi gelombang tsunami sekian puluh meter gitu. Nah, ini baru potensi gitu. Tapi kemudian karena komunikasi risiko yang tidak efektif, kemudian banyak pihak yang salah memaknai. Bahkan pemerintah pun juga tidak ingin sebetulnya menerima informasi seperti itu, karena dengan alasan mengganggu investasi, masyarakat menjadi resah. Nah, ini persoalannya di komunikasi risiko ini, pendekatan yang tidak pas. Ini berbasis riset gitu loh, para akademisi. Tapi kemudian para ahli dan akademisi ini kan mereka berkutat di metode, tapi kemudian harusnya juga melibatkan pakar-pakar komunikasi ya, agar risiko ini bisa diterima oleh Yujah, Yutun, Kang No. Iya, jadi tidak bisa kemudian pendapat-pendapat para ahli yang kemudian riset ini ditelan mentah-mentah oleh elemen-elemen tertentu ya, masyarakat-masyarakat yang dari segi pendidikan rendah, terus kemudian bahkan pemerintah pun juga ketika itu komunikasinya tidak pas juga tidak akan menerima, karena dengan alasan mengganggu investasi tadi. Bicara investasi, saya dengar juga Baratna ini salah satu pengusaha juga, dunia Saya usaha. juga pengusaha, dari dulu usaha terus. Ini enggak serius ini. Maksudnya ini enggak serius. Dia Oh, serius. Iya. Iya, maaf. Oke, paham. Nah, ini kembali ke Baratna. Sebenarnya keberpihakan pengusaha ya terhadap isu-isu kebencanaan, terhadap komunitas-komunitas seperti ini seperti apa hari ini? Kalau hari ini sih mungkin sebelumnya sudah menjalin komunikasi atau kerjasama yang baik sebelumnya. Tapi ketika ada rasa trust atau kepercayaan terhadap organisasi kemanusiaan atau lain sebagainya, akhirnya banyak dunia usaha yang agak mundur gitu loh. Dan kalaupun mereka melakukan sesuatu untuk kebencanaan, rata-rata ditanggap darurat saat bencana itu terjadi, karena kesadaran terhadap pengurangan risiko bencananya atau pencegahannya itu mereka masih kurang gitu. Padahal mereka punya CSR yang bisa mendanai untuk urusan pencegahan pengurangan risikonya.
kembali ke Mas Joshua. Mas Joshua, ini media kita banyak. Saya paham kemarin kita juga menyaksikan teman-teman FPRB Jawa Timur ini melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi PWI Jawa Timur. Di sisi lain, keinginan orang membuat usaha media cukup sangat kencang, cepat gitu. Tapi kadang-kadang tidak diimbangi pemahaman bahwa menulis berita kebencanaan itu beda. Nah, melihat ini KPID gimana? Oke, jadi terima kasih Tonton. Jadi saya akan melihat dari perspektif pribadi yang pernah belajar jurnalistik dan juga sebagai dari KPID. Yang pertama terkait dengan jurnalistik, harus dipahami dunia jurnalistik ini kan dunia profesional. Nah, di dalam hal yang sifatnya umum ada yang khusus-khusus, mau liput tentang hukum, tentang kebencanaan, ini kan ada aturannya sendiri. Nah, aturan itu kalau dunia jurnalistik ada di awalnya undang-undang pers, kemudian kalau penyiaran undang-undang penyiaran, lalu ada kode etik jurnalistik. Kalau khusus radio dan TV ada namanya P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran. Nah, di situ diaturlah semua aturan kebencanaan. Nah, aturan yang terkait dengan jurnalistik ini harus diintegrasikan, harus dicocokkan dengan aturan kebencanaan. Nah, sehingga untuk membuat berita kebencanaan baik dalam bentuk tulisan, audio visual, ini harus paham aturannya. Dan saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh FPRB Sampang. Jadi tidak ngomong kok kami itu media profesional dalam artian terikat dengan hukum-hukum khusus itu, tapi kami ini masyarakat yang mau menyiarkan pengurangan risiko bencana, dan di situ ada proses pembelajaran. Dan saya ikuti terus kok podcastnya ini. Serius? Mau tanya episode apa, isinya apa. Dan saya lihat ada kehati-hatian yang luar biasa. Jadi kalaupun hari ini memang siap mau jadi media profesional, bisa, tapi jangan, sudah terlalu banyak, jadikan mitra saja. Siap Mas. Jadi saya kira urusan jurnalistik, siaran, publikasi, kebencanaan yang berbasis media profesional itu tidak gampang. Jadi tidak sekedar nulis, tidak sekedar teriak, tidak sekedar jepret-jepret lalu posting. Itu bedanya media sosial dan media profesional, kan begitu. Ya. Saya agak susah memang ngobrol dengan para petinggi-petinggi di Jawa Timur ini, karena memang harus hati-hati karena kemampuannya lebih 1 grade di 5-10 grade di atas saya. Jadi saya juga sebenarnya ngomong ini dari tadi mikir mau nanya apa gitu. Jadi mumpung ini ada di Sampang, saya minta kritik dan saran saja. Apa yang sudah dilakukan oleh PRB Sampang hari ini kan melalui proses dan dinamika yang cukup panjang. Dan apa yang dilakukan teman-teman ini adalah bagian upaya nawaitu, tidak ada keuntungan, tidak ada profit di situ. Namun acap kali hal-hal yang seperti ini kan memang rawan problem karena dimulai dari serba kekurangan saja. Dan saya minta komentar kritis membangun dari Mas Joshua, dari Mbak Ratna, dari Mas Rurid, karena Mas Rurid ini hampir 2 kali sudah di forum, tapi konteksnya yang berbeda. Nah, saya mungkin bisa memulai meminta kritik, saran dari Mas Rurid selaku Dewan Pengarah di FPRB Jawa Timur. Monggo Mas Rurid. Ya, saya malah justru mengapresiasi positif gitu dengan kegiatan teman-teman forum PRB Sampang dengan melakukan kegiatan dialog-dialog seperti ini. Bahwa ini adalah bentuk komunikasi risiko. Kembali saya ngomong komunikasi risiko. Teman-teman media massa tidak mempunyai semuanya tidak mempunyai kualitas pemberitaan dalam konteks komunikasi risiko seperti ini. Kalau ngomong fungsi media massa itu kan salah satunya adalah fungsi pengawasan, fungsi edukasi gitu kan. Nah, teman-teman media massa lebih banyak terjebak pada situasi darurat ketika bencana terjadi gitu. Nah,
jauh hari sebelum bencana, kemudian rata-rata tidak mengupayakan pemberitaan yang itu justru menambah kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi bencana itu sendiri. Kita tahu intensitas bencana semakin meningkat, bahkan beberapa tahun ke depan sesuai hasil kajian risiko di Sampang sendiri maupun Jawa Timur ini kecenderungan akan meningkat, terutama persoalan bencana hidrometeorologi gitu kan, karena situasi pemanasan global dan perubahan iklim yang itu diakibatkan oleh manusia sendiri itu. Nah, dalam konteks ini kemudian pemerintah melakukan upaya peningkatan kapasitas dengan cara menurunkan tingkat kerentanan dan menambah kapasitas. Jadi harapannya dengan ini risikonya menurun gitu kan, risiko bencananya menurun. Nah ini kadang teman-teman media massa tidak tergerak untuk bermain di wilayah itu, situasi darurat, dan situasi darurat pun juga tidak banyak diliput persoalan ini ya, para penyintas yang kemudian itu cepat pulih dan bangkit gitu, tapi justru situasi-situasi kredit carut marut itu yang lebih banyak diberitakan. Nah, maka saya juga menghimbau kepada rekan-rekan media massa semuanya juga istilahnya memberitakan secara berimbang. Kita tahu sih bahasanya bad news is good news. Nah, tapi juga harus berimbang ya. Good news ya it's good news gitu kan. Karena jangan sampai kemudian para penyintas dia sudah menjadi korban bencana malah jadi korban pemberitaan juga gitu kan. Jadi kena bencana 2 kali. Ya ini yang kemudian harus dilakukan upaya-upaya seperti ini, dan forum PRB Sampang saya pikir memelopori ini walaupun dengan cara mandiri, tidak terlembagakan dalam media khusus gitu ya, tapi kemudian ternyata bisa ya mendiseminasikan kegiatan-kegiatan yang itu juga menambah tingkat ketangguhan masyarakat. Ya kembali saya menyebutnya bahwa intensitas bencana yang akan ke depan trennya memang cenderung meningkat, terutama hidrometeorologi. Terus kemudian geologi ini ternyata juga beberapa bencana geologi itu dipicu oleh bencana hidrometeorologi ini. Belum lagi persoalan bencana non alam gitu kan, epidemi, wabah penyakit, bencana rumah tangga tidak dihitung dalam ini bencana daerah. Itu karena ini kegagalan dalam meningkatkan risiko bencana. Jadi kalau risiko bencana itu kan saya tadi trennya kan bilang menurun. Nah, kalau saya malah jangan menurun. Risiko bencana harus naik. Jangan sampai menurun, karena apalagi menurun ke anaknya, cucunya. Gitu. Saya sudah mendengarkan serius nih Mas Rudi. Oke, Mbak Ratna mungkin ada. Apa ya? Kalau masukan malah jujur aja kami kesini tuh sebaliknya ingin belajar, karena kalau lihat dari unsur pentahelix yang dilakukan FRB Sampang tuh luar biasa gitu kan. Bahkan tadi juga kita sempat mampir ke radio, ternyata mereka sudah menjalin kemitraan dengan FRB Sampang, dan juga tadi sempat dibilang ya ada salah satu hotel yang memang pakai untuk kegiatan forum itu luar biasa sekali gitu. Yang jujur saja di Jawa Timur kita masih proses untuk bisa seperti Sampang lah gitu. Jadi sekarang untuk Jawa Timur kita masih belajar. Kami mengakui gitu kan kekurangan-kekurangan kami, tapi kami berusaha untuk membangun kerjasama seperti yang dilakukan oleh teman-teman FRB Sampang. Itu sih Mas, karena memang jujur aja di Jawa Timur itu perusahaan-perusahaan besar tuh sebetulnya mereka sangat peduli gitu loh. Hanya cara kita untuk bisa masuk memberikan kepercayaan kepada mereka, itulah PR terbesar buat forum gitu, karena mereka juga ketika terjadi bencana di Semeru bukannya mereka nggak peduli, mereka
bahkan seperti Tirta Investama itu selalu ketika forum PRB mempunyai kegiatan kedaruratan atau apa, mereka selalu support. Dan kemarin juga sempat salah satu Otsuka juga itu gitu. Sebetulnya dulu juga kita udah sempet itu ya Mas Rudi ya, dengan Semen Gresik ya. Ya, Semen Gresik, Sampurna, tapi kan kita kan lost kontak gitu karena memang di perusahaan kan perubahan jabatan, posisi kita dengan yang baru kita hilang komunikasi. Jadi insya Allah kami akan berupaya untuk itu. Dan kalau untuk forum FPRW Sampang sih sudah sangat luar biasa ya. Unsur pentahelixnya berjalan lah, menurut kami lihat berjalan. Mudah-mudahan bisa menular ke kabupaten kota lainnya. Mudah-mudahan sehingga sama-sama kita berjuang untuk pengurangan risiko bencana yang ada di Jawa Timur tuh betul-betul kuat lah. Gitu. Amin. Makasih Barana. Mbak Joshua. Masalahnya beliau berdua itu selesainya di Sampang. Ngapain tanya lagi? Nah, Biar adil dia ngomong masih jenengan gak ngomong. Masalahnya itu di sini selesainya. Jadi yang pertama disampaikan Mas Nuri, kuping saya itu sampai bingung. Berapa kali ngitungnya susah. Selalu kawan-kawan non media komersil itu meluhnya begitu. Sebetulnya bukan good news, bad news, good news bukan. Yang benar adalah proximity, kedekatan. Baik itu kedekatan dengan pendengar dan pembaca sehingga menarik dibaca. Jadi good news itu kan karena apik elok dinikmati. Yang kedua juga kedekatan dengan pelaku. Sama dengan jawabannya Mbak. gaulnya gitu ya. Iya. Bagaimana? Kok gimana sih yang namanya kegiatan pengurangan risiko ini menjadi menarik semenarik yang kemarin yang peristiwa ini Semeru itu ada anak kecil di foto dikejar itu. Bagaimana bikin itu? Jadi kalau balik lagi, bagaimana jenengan selaku relawan bisa menghadirkan itu ke kawan-kawan media? Kalau barang kayak begitu nggak akan dibaca orang. Ngapain kita produksi itu? Apalagi harus model begini. Sama dengan dunia pengusaha juga. Wong ini gak ada pentingnya, dana urgensinya ngomong CSR itu kan banyak aturan. Nah bagaimana media ataupun forum memasarkan itu? Solusinya di mana? Ya di sini. Bingung kan apa solusinya? Yang pertama saya tunjukkan kehebatannya sini, Sampang. Yang pertama, ngomongin media komersil, nggak usah dipaksain, kabel itu pakai duit, Mas Nurin, mohon maaf. Proses produksi gini pakai duit. Kalau udah produksinya mahal, hasilnya gak ditonton, dan iklan kayak apa? Ayo sekarang, gimana jawabannya? Bisa nggak memenuhi kebutuhan industri? Sampai kiamat kurang sehari nggak bisa. Sehari. Kan? Solusinya gimana? Ya ini, media komunitas ini. Itu yang pertama. Kita harus bikin startup media baru berbasis relawan, profesional, itu. Yang kedua, nih, beliaunya dan kawan-kawan hebat semua. Mampu menghadirkan barang yang nggak menarik, nggak bisa ngasilin duit, nggak bisa ngasilin pendengar kalau radio. Dihadirkan nih, iki. Faktanya setahun. Ini harus menjadi contoh termasuk FPRB Jatim. Kalau dibilang sudah jalan nggak? Belum jalan kita. Jalan dari Surabaya. Enggak, ke sini sudah jauh. maju selangkah lah kita. Tapi yang lain sudah 5-10 langkah. Nah, itu memang kalau ngomong sama calon politik nanti. Karena saya bukan atas nama forum kan boleh kritik kan begitu. Nah jadi saya kira itu solusinya itu di sana. Lalu menghadirkan hotel apa? Nah karena memang FPRB Sampang ini mampu menghadirkan ini risiko bersama. Jadi kita bisa kita ini bisa menghadirkan itu. Kami di KPID maupun Dewan Pers ya sebagai regulator ada yang namanya di P3SPS Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran, ada 2 aturan sebenarnya. Yang pertama itu adalah siaran kebencanaan, ada aturannya. Dewan Pers pun ada, kode etik jurnalistik ada. Lalu yang kedua kalau di P3SPS yang ngatur siaran TV dan radio, ada kewajiban 10% dari total iklan itu adalah ILM, itu untuk LPS swasta. Nah, 50% dari 10% dari 10% itu harus gratis terkait dengan kebencanaan. Oh.
Saya di KPID ini mulai tahun 2016 sampai hari ini. Saya teriak terus. Setelah disesatkan sama Mas Rulit masuk forum PSB, tambah teriak saya. Ya, tersesat di jalan yang benar. Saya juga tersesat kok. Nah, di situ saya selalu teriak sama kawan-kawan. Ini penuh ini syarat pengurangan risiko bencana. ILM-nya penuhi begini-begini. Dia bilang, kami mau, tapi sumbernya dari mana? Nah pertanyaannya, ini apa aja? Saya kritik lagi. Apa kerjaannya kawan-kawan forum? Apa pekerjaannya BPBD? Termasuk BNPB ya. Semoga BNPB, BPBD dengar. Apa kerjaannya? Dengar kok, dengar. Dengar kita kirimin Nanti kita kirim ya, yang bagian ini. Ya. Jadi hari ini kenapa namanya kawan-kawan media itu nggak pernah tertarik dengan fase pengurangan sebelum bencana terjadi? Itu ya karena nggak ada yang memasarkan. Dan ini semua BPBD, BNPB belajarnya ke sini, ke Sampang. Tenang, nanti direkturnya saya ajak ke sini. Ya, itu belajarnya dari sini karena Sampang mampu menghadirkan sesuatu yang sebetulnya itu tadi yang nggak bernilai jual lah bahasa komersilnya, itu menjadi sebuah kebutuhan bersama. BNPB banyak bikin barang yang bagus-bagus, ILN. Itu pun ketika saya masuk ke lembaga penyiaran, ini kenapa tidak ada di persentase ILM pengurangan risiko bencana kok tidak ada? Pak, kami kebingungan bahan. Oke, saya bukakan YouTube. Saya cek lagi sebulan berikutnya, percuma nggak ada yang respon gini-gini aja. Kenapa? Karena BPBD, BNPB nggak serius ngurusin media terkait dengan pengurangan risiko bencana. Jadi harus belajar ke Sampang lagi. Nah, saya kira itu aja deh. Mengerikan. Nah ini saya melihat sudah banyak jutaan manusia ini di depan Mas Joshua. Ini pada angkat tangan semua. Mungkin ada pertanyaan dari umat planet bumi, mungkin ada pertanyaan. Kok nggak ada yang nanya? Apa sudah ngerti atau pura-pura ngerti? Aku nanya. Nanya. Yang kencang. Mas, ini kan benar kata Mas Joshua tadi mengenai media untuk prihatin menulis isu-isu bencana gitu. Pengurangan risiko. Ya, pengurangan risiko. Belum pada saya. Nah, untuk menumbuhkan itu Mas, sebenarnya apa sih kira-kira yang perlu diteguhkan kepada teman-teman media gitu? Pertanyaannya begini, jadi kan orang Sampang bukan? Bukan. Oh, kalau orang Sampang belajar FPNP selesai itu. Saya orang Pamekasan. Mas. Oh iya, Pamekasan semoga seperti Sampang. Jadi sudah selesai itu aja. Cukup. Jadi begini, solusinya ada di Sampang. Itu nggak bisa hanya sekedar teori jawaban dan lain-lain. Kalau sudah ingatkan lembaga penyiaran di Jawa Timur sejak 2016 sampai hari terakhir saya males tahun 2020. Karena pertanyaan balik ke saya, loh mana materinya? Siapa yang beri pencerahan ke kami? Masa kami harus cari sendiri? Nah, begitu. Jadi masalahnya apa? Ya mereka harus diberi pencerahan. Masalahnya siapa yang paling tanggung jawab urusan ini? Nomor 1 BPBD. BPBD mulai kabupaten. Semoga Sampang udah bagus BPBD-nya. BPBD Jawa Timur, kalau ngomongin Jawa Timur, BNPB juga harus dievaluasi materi pengurangan risikonya yang ada di YouTube. Sejauh mana mereka masifkan kepada kawan-kawan lembaga penyiaran. Yang disampaikan keluarnya Mas Rulit yang bikin masalah, ya forum sendiri kalau menurut saya. Dia nggak mampu jualan. Risiko pengurangan risikonya nggak mampu jual kok. Cuma berkegiatan di lapangan tapi nggak mampu diseminasi informasi pengurangan risiko. Jadi masalahnya gimana? Jangan paksa kawan-kawan media untuk belajar. Mohon maaf, pengurangan risiko bencana nggak sampai 10% dari tugas-tugas pembelajaran jurnalistik yang harus dilakukan. Ini harus dipahami. Urusan hukum banyak dipelajari, keuangan dan lain-lain. Dan jangan sombonglah kawan-kawan pengurangan risiko ini seolah-olah paling penting. Mohon maaf, media banyak yang lebih penting dan aktual. Nah itu, nek podo rendah hati begitu kan enak, akhirnya kampanye. Kira begitu aja sih masalahnya kok repot. Ya oke. Saya pikir kita sudah ada di ujung ya. Saya pikir tidak ada masalah kalau misalnya kita minta closing statement dari Mas Rulit, Baratna sampai Mas Joshua terhadap kegiatan teman-teman FPRB Jawa Timur SDSB malam ini. Dan alhamdulillah saya berterima kasih banget karena mau diculik dan mau berkomentar
Cuman untuk mengakhiri session ini saya minta closing statement bergantian. Monggo dari Mas Rurid. Ya, jujur saja di forum PRB Jawa Timur ada dua stakeholder pentahelik yang sebenarnya kita tidak terlalu banyak untuk mampu menggait dan mengisi dalam berpartisipasi di forum kita ini. Yang pertama adalah teman-teman dari media massa itu. Nah, bukan sepenuhnya salah teman-teman media massa tidak terlibat, juga tidak sebetulnya. Tapi kita juga mengkritik gitu. Teman-teman media massa ketika kita undang di forum-forum diskusi, forum event-event jauh hari sebelum bencana datang, teman-teman tidak datang itu sebagai partisipan yang kemudian berperan aktif. Tapi teman-teman di situ hanya meliput. Jadi secara substansi teman-teman tidak kena. Nah, saran saya teman-teman media massa juga harus terlibat gitu, tidak hanya potret-potret terus kemudian keluar. Mohon nanti para redaktur atau apa yang pejabat yang di media massa itu juga memang menugaskan untuk mengikuti forum ini sampai dengan tuntas sehingga substansinya kena sebenarnya apa yang mau ini dicapai. Nah, untuk teman-teman forum sendiri juga begitu, jadi harus banyak membangun relasi memang dengan teman-teman media, karena sebagai wahana untuk komunikasi risiko yang efektif dengan teman-teman media dalam pendekatan, kemasan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, salah satu pilar kita yang kedua adalah teman-teman lembaga usaha seperti Mbak Ratna ini sangat kurang di kita agar mau berpartisipasi di pengurangan risiko bencana. Jadi lebih banyak di situasi darurat itu pun bantuan tidak terkelola dengan baik gitu kan, karena tidak sesuai kebutuhan dan akhirnya menumpuk gitu. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman forum dimanapun termasuk Sampang bahwa pendekatan ini untuk pengurangan risiko bencana yang efektif bagi lembaga usaha adalah pendekatan keberlanjutan usaha gitu kan. Bahasa Maduranya kan BCP, Business Continue Plan gitu kan. Ketika situasi darurat terganggu, misalkan katakanlah Sampang ini banjir 3 hari, maka pasokan dari Surabaya dari ini akan terganggu, dan itu juga yang rugi siapa? Itu pengusaha gitu kan. Nah, dalam pendekatan keberlanjutan usaha ini kalau bisa dihitung sebetulnya UNDP itu pernah mengeluarkan riset, mengeluarkan modal $1 sebelum bencana terjadi itu investasinya sama dengan $100 ketika terjadi bencana, sebetulnya hitungannya seperti itu. Nah, maka ketika para pengusaha ini, terutama usaha kecil ya, yang justru dampaknya yang paling besar itu ketika terjadi bencana adalah pengusaha kecil, UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah ini dampaknya akan sangat besar gitu. Nah, maka kemudian ini kita ajak untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana jauh hari sebelum bencana datang. Nah, ketika ini dibangun pendekatan ala masing-masing, saya yakin forum akan menjadi sebuah kebutuhan bersama untuk orang berkontribusi untuk mengurangi risiko bencana. Ya, oke. Monggo Mbak Ratna. Sebetulnya yang disampaikan Mas Ruth sudah lengkap ya, cuman hanya saya menambahkan saja. Kembali lagi kalau untuk dunia usaha juga perlu peran serta dari pemerintah. Jadi kerjasama atau arahan dari pemerintah daerah, kalau di Jawa Timur provinsi, untuk menggerakkan seluruh dunia usaha terhadap kepeduliannya terhadap pengurangan risiko bencana paskanya sebelumnya itu tuh harus lebih digaungkan gitu loh. Jadi kembali lagi yang tadi Mas Ruth sudah sampaikan, memang ketika bencana terjadi biayanya jauh lebih tinggi yang harus dikeluarkan dibandingkan ketika kita melakukan pencegahan sebelumnya. Hanya saja mohon maaf ya, karena pengusaha itu kembali lagi akan jauh lebih taat atau tunduk ketika yang berbicara adalah
pemerintah di wilayah di mana dia berada. Jadi mungkin dengan diskusi malam ini mudah-mudahan pemerintah daerah setempat dimanapun kabupaten kota juga mulai pelan-pelan menyadarkan, memberikan semacam instruksi gitu kan kepada perusahaan-perusahaan, karena sebetulnya ada ya Mas Joshua ya aturan untuk perizinan usaha sekarang ini yang berbasis risiko. Sekarang itu sudah seperti itu gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan dengan aturan-aturan yang baru dari pemerintah pusat ini untuk pengurangan risiko bencananya, kepedulian dari dunia usaha itu bisa lebih baik lagi lah. Itu saja sih kalau dari saya. Oke, makasih Mbak Ratna. Monggo Mas Joshua. Saya kira sampaikan Mas Sulut, saya sepakat. Jadi pentahelix terutama terkait dengan media ini juga harus mengoptimalkan diri. Terus yang kedua untuk semua pihak termasuk Forum PRB Sampang ini silakan dikembangkan media berbasis komunitas. Kalau perlu pemerintah dalam hal ini BPBD baik di Jawa Timur, di Sampang itu mensupport yang adanya media berbasis komunitas seperti ini. Karena memang kita nggak bisa mengandalkan bahwa semua berita-berita, semua bahan yang ada ini masuk ke media komersial. Jadi media komunitas kayak begini harus dioptimalkan. Jadi betul-betul dibina, misalnya di Jawa Timur sudah kerjasama dengan PWI Jatim. Terus BPBD jangan hanya menginisiasi aja ya, seharusnya juga ada pendampingan dong. Kalau itu PWI turun ke kabupaten kota, FPRB turun ke kabupaten kota, terus BPBD adalah apa? Masa menengahi? Masa diam saja? Ya jangan. BPBD kabupaten kota harus mensupport ini dengan memberikan pembekalan terkait dengan diseminasi informasi berbasis kaidah jurnalistik kan begitu. Itu yang harus dilakukan. Saya kira kalau itu dilakukan semua pasti asik. Cukup. Oke, makasih banget Mas Rurit, Mbak Ratna, Mas Joshua kehadiran malam ini. Saya tidak akan menyimpulkan teman-teman dimanapun Anda berada, tapi yang jelas apa yang kita lakukan bersama pada hari ini, kemarin, dan yang insya Allah yang akan datang itu harus terus bermakna buat kehidupan di masa depan, karena bumi ini bukan hanya untuk kita saja, tapi buat anak cucu kita punya hak untuk terus hidup aman, nyaman, sejahtera di planet bumi ini. Terima kasih kepada semua mitra, terima kasih pada semua para narasumber yang hadir malam ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.